Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan bahas sebuah komponen penunjang HP yaitu baterai. Kenapa saya bahas baterai ya? Ya, jadi di tanganku ini ada sebuah baterai. Ini baterai Vivo ya. Dan saya sering jumpai selalu kasus baterai itu karena fuse-nya putus ya. Nah, itu sering saya bahas sehingga teman-teman pasti sudah tahu ciri-ciri atau kendala yang diakibatkan karena air fuse ya. Tapi yang saya akan bahas kali ini bukan mengenai air fuse-nya, namun mengenai baterai bengkak. Baterai yang tiba-tiba itu ngangkat, yang tiba-tiba itu kembung, sehingga saya ada kasus ini. Jadi ini ada Vivo ya, Vivo dia itu baterainya bengkak sehingga backdoornya tuh ngangkat, LCD-nya pun ikut ngangkat, bahkan bisa sampai retak karena daya tekan baterai yang semakin bengkak. Kalau kita biasa bilang hamil. Ya pokoknya baterai bengkak. Lalu apa sih sebetulnya penyebab baterai bisa bengkak? Nah, penyebab baterai bisa bengkak itu ya disebabkan karena mungkin yang pertama pengecasan yang bukan original ya. Jadi teman-teman tuh pakai adaptor yang biasa, pokoknya yang bukan bawaan orinya ya. Itu bisa mengakibatkan baterai jadi bengkak. Lalu yang kedua faktor short ya. Short ini apa? Maksudnya short itu di dalam mesin seperti ini itu ada yang konslet. Namun kondisi HP nyala normal tapi konslet. Sehingga menyebabkan baterai tidak bisa memenuhi distribusi sehingga terjadi pembengkakan ya. Itu faktor penyebab salah satu diantaranya karena baterai bisa bengkak ya, karena ada yang konslet, lalu karena pengecasan yang bukan original. Solusinya apa? Ya diganti. Jadi jangan sampai teman-teman pas di saat baterai bengkak lalu dicoblos supaya dia kempes dan dicoba dipasang kembali. Itu saya nggak rekomen ya, karena sangat berbahaya. Saya pernah dapat juga kasus baterai bengkak gara-gara pengecasan melalui genset ataupun bahkan aki ya. Nah, seperti di video ini. Nah, di sini kan ini ya. Ini ada baterai Redmi 4X. Teman-teman bisa lihat nih kondisinya. Jadi baterai itu sampai bengkak dan melembung ya, sehingga mengakibatkan backovernya naik ke atas, LCD-nya juga naik ke atas. Jadi kalau baterai kayak gini jangan digunakan, langsung diganti baterainya ya. Ini jadi faktor penyebabnya selain cas, ada yang mesin konslet, juga pengecasan yang bukan melalui listrik ya. Jadi kayak genset, aki, itu sih lebih baik jangan ya. Atau lebih bagus tuh menggunakan power bank lah. Kalau di mana-mana power bank itu lebih bagus dan lebih aman di baterainya. Lalu ada lagi ya, kita ngomongin baterai. Pernah nggak teman-teman ngerasain HP-nya itu boros baterai? Nah, ini boros baterai. Boros baterai itu tidak selalu karena baterainya HP yang punya teman-teman ini berkualitas jelek, bukan selalu begitu. Boros baterai itu ya ada beberapa faktor penyebabnya. Ya salah satu diantaranya karena kualitas baterai kurang bagus. Lalu
Selain itu karena adanya komponen yang konslet juga di mesin. Jadi kalau di dalam mesin ini ada bocor arus yang bocor, konslet lah. Kalau kita cek tuh konsletnya itu jalur feedback atau jalur sebelum ditekan tombol power itu sudah konslet. Tapi konsletnya itu tidak penuh ya, konsletnya itu sedang aja, sedikit aja. Itu bikin baterai cepat boros, bikin baterai cepat habis. Contohnya saat dicas awalnya tadi 70%, dipakai berapa menit jadi 50%, seperti itu ya. Beda kalau awalnya 70% lalu tiba-tiba 0. Nah itu biasanya bukan juga karena baterai, tapi karena bad ID ya, di jalur BSI nya di baterai itu bermasalah. Mungkin kita tinggal resolder BSI nya itu sembuh ya. Itu ada jalur kontrol ID ya untuk bad ID nya. Nah itu yang bermasalah. Tapi kalau dicas penuh, dipakai sebentar udah 60% segala macem, berkurangnya itu cepat banget. Nah itu boros baterai. Solusinya apa? Ada yang bilang ganti baterai, cari yang kualitas bagus. Ya belum tentu, karena saya juga beberapa kasus yang nyapis awalnya boros baterai, beli baterai lagi boros lagi, beli lagi baterai masih tetap boros, sampai yang mahal dia beli masih tetap boros. Setelah dicek ternyata sebetulnya faktor penyebab utamanya bukan karena baterai kualitasnya jelek ya, tetapi karena mesin dalam keadaan short sebelum tekan tombol power. Jadi mesin itu saat kita pasang begini, lalu kita pasang baterai, itu tuh baterai sudah mengalirkan tegangan feedback namanya. Nah kalau di jalur feedback itu ada yang konsletnya kecil, berarti kan terjadi bocor arus. Walaupun HP nggak dipakai, nggak dinyalain pun, dia tetap nyedot terus, ada arus yang terjadi karena konslet kecil tadi. Sehingga kalau kasusnya seperti itu, biarpun dibelikan baterai yang mahal sekalipun, tetap akan terjadi boros lagi. Karena penyakit utamanya bukan di baterainya, tapi di mesinnya yang konslet di jalur feedback, khususnya konslet kecil ataupun sedang. Kalau konslet penuh jarang ditemui yang seperti itu. Kalau konslet penuh, HP pasti nggak nyala. Tetapi kalau konslet kecil atau konslet sedang, itu HP bisa nyala teman-teman. Posisi normal HP bisa nyala, tetapi dia konslet. Nah, yang sering saya temui pengalaman selama ini untuk konslet kecil itu terletak di IC. Kalau di kapasitor jarang. Kapasitor tuh seringnya konslet full, atau saat kita tembak MBR dia berasap ya, atau kita pokoknya full shot ya. Tapi kalau konslet kecil agak susah dideteksi, biasanya terletak di IC, entah itu IC power, entah itu IC RF, IC sinyal, itu sering banget terjadi. Bahkan IC audio, IC Bluetooth, itu kan jalur-jalur yang dilalui feedback itu IC itu ya. IC cas, kalau yang rusak IC cas, yang konslet IC cas itu ada yang HP bisa nyala, ada yang HP memang nggak bisa nyala. Tetapi yang umum saya dapati, kalau boros baterai HP kondisi normal, itu konslet kecilnya berada di IC area sinyal atau blok sinyal. Bisa IC RF, IC PA, WTR, pokoknya di area sinyal ya. Coba dicek kapasitor
pintu masuknya ke IC itu berapa nilai resistansinya. Kalau nilai resistansinya di bawah 100 saja, kan normal nilai hambatan dalam itu kan range-nya itu antara 400, 500, 600, antara itulah 400, 500 ya, 600 ya. Nah, kalau dicek nilai resistansi, nilai hambatan dalamnya itu 100 atau 90, patut dicurigai IC itulah yang konslet kecil. Jadi kita ganti, konsletnya hilang, dan sudah bisa dipastiin dibelikan baterai pun, baik pun yang biasa yang murahan, dia tetap nggak boros karena kondisinya tidak ada yang konslet dan konsletnya sudah hilang. Tapi kalau HP konslet kecil, boros baterai, dibelikan tiap bulan hampir satu baterai, ganti lagi, bahkan sampai yang mahal masih tetap boros, itu bukan baterainya, tetapi mesin. Itu yang sering saya temui ya, mesinnya konslet kecil. Nah, itu sedikit pembahasan kita ya mengenai baterai. Karena baterai ini ya perannya sangat penting buat HP. Kalau baterai bermasalah, nggak mungkin HP bisa nyala ya. Jadi bahkan kalaupun saya dapat HP rusak mati total, hal yang pertama kita mesti cek tuh baterainya. Jadi itu yang sering saya konsepkan di setiap video saya itu, rusak apapun itu baterai dulu maksimalkan. Karena tidak jarang kalau zaman dulu kita nggak ngutamain itu, kita sering kena prank. Artinya apa? Kena prank. Contohnya kasus Xiaomi, Redmi yang restart. Dulu kita berpikiran restart tuh di flash sembuh ya. Tapi setelah di flash sudah datanya hilang, masih tetap restart. Ya, itu sebagai contoh aja, salah satu contohnya. Setelah dicek ternyata baterainya yang bermasalah. Jadi ini pesan buat teman-teman yang baru belajar kayak saya. Ya, apapun rusaknya, coba maksimalkan dulu baterai dengan alat ini. Ini alat aktivator baterai. Teman-teman bisa dapatkan di marketplace. Jadi alat ini sangat penting ya, supaya mengoptimalisasikan analisa kita sehingga tidak salah eksekusi. Oke lah, itu saja ya. Semoga bisa bermanfaat pembahasan kita kali ini, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.